Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2641 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop sekali lagi tentang karunia roh. Demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau, jika dafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakannya kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 poin penting yang saya tangkap di sini, yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, gereja Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudara, firman Tuhan ayat 1, perhatikan. Kejarlah kasih itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dan mendalami tentang kasih. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita semua, kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih agape itu. Saudara dan saya harus memiliki kasih agape dalam kehidupan kita. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang sudah menyerah dengan keadaan, mereka membatasi diri mereka dengan berkata, ya Pak Pendeta namanya juga manusia lemah. Saya tidak bisa mengampuni, saya tidak mengasihi dia, karena saya sudah berulang kali jadi korban, baik itu korban penipuan, korban kriminalitas dari orang itu, orang yang sama. Jadi sorry Pak Pendeta, saya tidak dapat mengampuni dia. Saya tidak dapat mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntut untuk menjadi sama seperti Yesus. Amin. Saudara dan saya bisa sama seperti Yesus memiliki kasih agape itu. Saudara, tidak mungkin Tuhan memerintahkan kita melakukan firman kalau Tuhan melihat kita sendiri tidak mampu melakukannya. Tidak mungkin. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi sama seperti Yesus karena saudara dan saya bisa melakukannya. Saudara, firman Tuhan dikatakan, kejarlah kasih itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang mengaku mengasihi Tuhan, mari kita terapkan kepada sesama kita manusia. Kita mengasihi mereka. Memang kasih kita kepada sesama tidak sama seperti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak mau difitnah, betul? Makanya jangan fitnah orang. Kita tentunya tidak mau dicurangi, makanya jangan curangi orang. Kita mau dikasihi, maka kita harus mengasihi. Kalau kita mau diberkati, ya kita harus memberkati sesama kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah kasih itu. Kita sudah belajar apa yang dimaksudkan kasih agape itu. Sama seperti Yesus yang mengasihi kita, yang tidak terbatas, yang tidak ada syaratnya, dan rela berkorban. Tuhan mau juga saudara dan saya memiliki kasih agape itu. Kalau belum, firman Tuhan dikatakan, kejarlah kasih itu. Amin. Jadikan kasih itu menjadi tujuan utama saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar. Kalau kita tidak ada kasih dalam hidup kita, sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang hebat luar biasa itu, sesosial apapun saudara, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia, saudara yang punya gelar akademik tinggi, saudara banyak orang yang salut. Ketika saudara melayani, banyak mujizat terjadi, banyak orang yang bertepuk tangan kepada saudara. Sosialnya saudara yang luar biasa itu, banyak orang mungkin senang, suka. Tapi di hadapan Tuhan sia-sia kalau hidupmu tanpa kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita diperintahkan untuk kejarlah kasih itu. Amin. Kalau saat ini saudara mentok, saudara, aduh Pak Pendeta, susah untuk menerima kenyataan di mana orang itu mencurangi saya, memfitnah saya, menghina saya. Saudara, kejarlah kasih itu. Lepaskan pengampunan, kasihi orang itu. Karena tanpa kasih, saudara tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara, kejarlah kasih itu. Amin. Pastikan saudara ada di dalam kasih Tuhan itu. Haleluya. Yang kedua saudara, masih di ayat 1, perhatikan. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh,
terutama karunia untuk bernubuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya nggak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara dengar ini baik-baik. Masing-masing kita, ketika kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita akan diberikan karunia roh. Memang karunianya nggak sama. Tapi yang pasti saudara, itu bermanfaat untuk pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah cerita bahwa saya waktu masih kuliah, saudara, mungkin sudah tingkat 2, tingkat 3 itu, saya ditanya sama teman-teman, sama hamba Tuhan, karunia Samuel apa? Saya terdiam, saya nggak tahu, Tuhan berikan karunia apa, saya masih nggak tahu, saudara. Lalu saya bergumul, saya tanya, Tuhan belum langsung jawab. Tapi berjalannya waktu, saudara, saya baru tahu, nanti mungkin sudah lulus kuliah, teologi, saudara, baru saya ngerti, oh, karunia yang Tuhan berikan kepada saya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Artinya apa, saudara? Kita yang harus kejar itu. Kita yang harus belajar. Kita yang harus cari. Kita yang harus minta kepada Tuhan. Sama seperti tadi, saudara, saya bingung. Tuhan kasih saya karunia apa? Berkhotbah saya waktu itu saya masih belum tahu doa apa lagi. Nyanyi, tambah rusak, saudara. Main musik juga, ya enggak terlalu bisa. Saudara, saya bertanya-tanya, apa ini Tuhan? Karunia. Berbahasa roh juga masih menganggap bahasa roh itu, ini sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berjalannya waktu, Tuhan singkapkan. Saudara, firman Tuhan ini katakan, usahakanlah dirimu. Saya tanya, saya minta, Tuhan berikan saya karunia untuk saya pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara sama seperti saya waktu saya masih kuliah, minta sama Tuhan, tanya kepada Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara, supaya saudara gunakan itu untuk pelayanan. Amin. Supaya pelayananmu maksimal karena sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, usahakanlah dirimu memperoleh karunia bernubuat. Bernubuat itu saya sederhanakan, sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada seseorang. Untuk masa depannya, untuk hari esoknya, itu nubuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, usahakanlah dirimu mendapat karunia nubuat, sehingga di saat saudara menyampaikan sesuatu kepada jemaat, kepada orang yang saudara temui, itu memang betul-betul mengena dalam jiwa dan rohnya. Orang yang mendengarkan kata nubuatan kita, dia mendengar dan dia mendapatkan, ini jawaban Tuhan buat saya. Tuhan pakai orang ini untuk menyampaikan satu pesan untuk masa depan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bernubuat, saudara perhatikan ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Amin. Jadi orang yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, sesama manusia. Kata-kata itu membangun tentunya membangun imannya. Orang yang mendengar nubuatan, menasihati dia, supaya dia dapat mengambil satu keputusan yang tepat dalam kehidupannya, dan menghibur. Amin. Artinya, nubuatan yang Tuhan taruh kepada kita, lalu kita sampaikan kepada seseorang, itu menjadi satu
kekuatan, satu penghiburan, satu jawaban dalam kehidupannya sehingga dia senang, bersemangat di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara, usahakanlah dirimu memperoleh karunia bahasa roh. Perhatikan ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4, perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 5, perhatikan. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, nubuat, dan bahasa roh. Di saat kita berbahasa roh, mungkin kita tidak mengerti artinya, tapi firman Tuhan ini katakan kita berkata-kata kepada Allah, kepada Tuhan, dan ucapan itu hal-hal yang rahasia. Amin. Jadi saudara, mungkin di saat saudara duduk dalam ibadah, di samping kiri kanan muka belakang saudara berbahasa roh, saudara mungkin gak ngerti, tapi orang itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan kata itu mungkin kita gak ngerti, karena itu kata-kata rahasia. Amin. Bahasa roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita, adalah lebih istimewa kalau saudara berbahasa roh, lalu ada yang menafsirkannya. Terlebih lagi, saudara berbahasa roh, lalu saudara sendiri yang menafsirkannya. Wah, itu lebih hebat lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kita harus usahakan diri kita untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat dan bahasa roh serta menafsirkannya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, tujuan dari semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara perhatikan di kalimat terakhir, di ayat 4, berkata, ia membangun jemaat. Ayat 5, di kalimat terakhir, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 12, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Haleluya. Jadi tujuan dari karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai karunia yang Tuhan berikan kepada saudara itu justru menjadi awal perpecahan di gereja saudara. Karena tujuan Tuhan memberikan karunia kepada saudara untuk membangun iman di gereja saudara, membangun iman jemaat. Untuk membangun apa saudara? Supaya jemaat dewasa dalam rohani, membangun mereka menjadi karakter-karakter Kristus, membangun jemaat yang kuat dan tangguh menjelang kedatangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kejarlah kasih itu. Yang kedua, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Yang ketiga, bangunlah jemaat dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!